Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang koloid dan perbedaannya dengan larutan dan suspensi. Namun alangkah lebih baiknya kita mereview tentang materi dan perubahannya di bab 6 semester Gasal. Karena dari pengertian materi dan perubahannya kita akan gunakan sebagai dasar awal untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan larutan, koloid, dan suspensi. Jadi, materi itu adalah segala sesuatu yang ada di alam ini selama dia mempunyai massa dan menempati ruang, maka dia dikatakan sebagai materi. Dan keberadaannya di alam bisa berupa zat tunggal. Misalkan ada unsur, ada senyawa, dan ada molekul. Selama dia terdiri dari zat tunggal atau zat itu sendiri, maka dia dikatakan sebagai zat tunggal atau zat murni. Sedangkan ketika zat tunggal ada dua atau lebih dan dia bercampur, maka dia dikatakan sebagai campuran. Dan campurannya bisa bersifat homogen ataupun heterogen. Yang bersifat homogen di sini biasanya disebut sebagai larutan sejati. Jadi antara dua zat yang bercampur dalam larutan di sini jelas sifatnya adalah homogen. Jadi campurannya adalah merata. Sedangkan untuk yang campuran heterogen, di sini dua zat atau lebih itu yang bercampurnya adalah dengan tidak merata atau heterogen. Dan salah satu contohnya adalah koloid dan suspensi. Sedangkan perbedaan antara koloid dan suspensi di sini, kalau koloid itu secara makroskopis, jadi secara tampak mata dia akan terlihat homogen. Tapi ketika diuji dengan mikroskop ultra, maka jelas ternyata koloid itu sifatnya adalah heterogen, jadi masuk ke dalam campuran heterogen. Sedangkan untuk yang suspensi, secara makroskopis atau secara kasat mata saja sudah sangat jelas terlihat bahwa campurannya adalah campuran yang heterogen, jadi tidak merata. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Untuk larutan, contohnya adalah larutan gula, di mana larutan gula ini terdiri dari air sebagai zat pelarutnya dan gula sebagai zat terlarutnya. Ketika kita campurkan air dan gula, maka akan jelas terlihat bahwa di situ campurannya adalah campuran yang homogen, itu yang merata, sehingga kita sudah tidak bisa membedakan yang mana yang air dan yang mana yang gula karena sudah bercampur menjadi satu fase. Sedangkan contoh untuk yang koloid, di sini kita ambil contoh adalah kopi, di mana terdiri dari air sebagai zat pendispersinya dan kopi atau bubuk kopi sebagai zat terdispersinya. Sebenarnya istilah pendispersi dan terdispersi itu hampir sama dengan zat pelarut dan terlarut dalam bahasan larutan, hampir sama. Hanya saja dalam koloid kan tidak bisa dikatakan larutan, tidak bisa dikatakan sebagai larut karena memang kenyataannya tidak larut. Tuh. Jadi dalam campuran kopi di sini jelas terlihat bahwa antara air dan kopi secara kasat mata memang terlihat dia homogen. Jadi campurannya adalah merata, tapi ternyata setelah dilihat atau diuji dengan mikroskop ultra, maka dia jelas terlihat bahwa campuran antara air dan kopi ini adalah masuk dalam kategori yang heterogen. Jadi campurannya tidak merata sama sekali. Kemudian untuk contoh yang suspensi, ini adalah campuran antara air dan pasir. Air sebagai zat pendispersi dan pasir sebagai zat terdispersinya. Secara kasat mata atau secara makroskopis saja sudah terlihat bahwa air dan pasir tidak bisa bercampur secara merata. Jadi campurannya adalah heterogen. Ini perbedaan yang awal. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi yang berdasarkan campurannya. Larutan jelas campurannya adalah campuran homogen. Untuk yang koloid, campurannya adalah campuran homogen secara makroskopis, secara kasat mata, namun tidak secara mikroskopis karena ketika dilihat dengan mikroskop ultra, sifat dari koloid di sini adalah heterogen. Sedangkan untuk yang suspensi sudah sangat jelas secara makroskopis saja dia adalah campuran heterogen. Sedangkan untuk yang kedua, perbedaannya adalah berdasarkan ukuran partikel. Untuk larutan, ukuran partikelnya sangat kecil, yaitu
kurang dari 1 nanometer, sehingga wajar ketika zat-zat yang bercampur dalam bentuk larutan ini bisa mudah bercampur secara merata karena ukurannya yang sangat kecil. Sedangkan untuk koloid, ukuran partikelnya agak lebih besar dari larutan, yaitu antara 1 nanometer sampai 100 nanometer, sehingga dia juga awalnya memang nampak kasat mata dia homogen, merata, tapi secara mikroskopisnya ketika dilihat di mikroskop maka dia ternyata sifatnya adalah heterogen karena ukuran partikelnya juga lumayan kecil sebenarnya, sehingga wajar ketika dalam koloid ini campurannya akan terlihat homogen secara kasat mata tapi tidak secara mikroskopis. Kemudian untuk yang suspensi, ukuran partikelnya adalah lebih dari 100 nanometer. Jadi yang terbesar ukuran partikelnya dibanding koloid dan larutan. Sehingga wajar juga ketika dikatakan bahwa suspensi ini secara kasat mata saja bahwa campurannya sudah sangat terlihat campuran heterogen. Untuk fasenya, untuk yang larutan dia terdiri satu fase karena larut. Kemudian kalau untuk koloid dia terdiri dari 2 fase. Suspensi juga terdiri dari 2 fase. Untuk stabilannya, untuk yang larutan jelas karena sangat larut dia sangat stabil. Untuk koloid dia lumayan stabil, tapi untuk yang suspensi tidak stabil sama sekali. Karena apa? Karena lebih mudah dipisahkan. Jadi kalau berdasarkan jenis campurannya antara 2 zat yang bercampur itu, kestabilannya untuk dipisahkan, yang larutan itu stabil, yang koloid lumayan stabil, yang suspensi itu tidak stabil. Karena perbedaannya jelas terlihat ketika disaring. Jadi kalau larutan disaring itu tidak dapat disaring karena akan percuma saja ketika disaring. Karena ukuran partikelnya yang sangat kecil dan dia juga campurannya adalah campuran homogen. Kemudian untuk yang koloid dia dapat disaring tapi dengan menggunakan penyaring ultra. Kalau penyaring biasa saja dia tidak dapat disaring karena ukurannya juga lumayan kecil ukuran partikelnya. Jadi harus menggunakan penyaring ultra. Sedangkan untuk yang suspensi di sini jelas dapat disaring dengan penyaring biasa sekalipun karena ukurannya yang lumayan besar, sehingga untuk memisahkan antara zat yang bercampur dalam bentuk suspensi ini sangat mudah. Itu pembahasan tentang koloid dan perbedaannya antara larutan, koloid, dan suspensi. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.